jika ini dibiarkan, orang-orang lain pasti akan susah. Maksud saya, mereka akan mengikuti kitab ini, ada yang mengikuti kitab ini dan tidak mencari jati diri mereka sendiri. Mereka akan lebih condong ikut-ikutan pada kitab ini. Itu yang membuat orang menjadi kafir jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufiknya kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Saat ini viral di media sosial, di YouTube ya, ada seorang yang membakar terjemahan tafsir Ibnu Katsir dan Risalah Qusairiyah. Terjemahannya ya, yang dibakar adalah terjemahan tafsir Ibnu Katsir dan Risalah Qusairiyah. Saya tidak menyebut ini dari kelompok manapun, karena orang tersebut tidak menyebut dari kelompok mana dia. Tetapi hanya yang saya dengar adalah karena terjemahan tersebut, tafsir ini yang ia bakar adalah bisa menyesatkan terhadap umat ini. Jadi kita beragama harus langsung terhadap dalil Al-Quran, bukan dengan tafsirnya. Padahal kalau saya pikir-pikir, terjemahan tafsir yang ia bakar itu, kalaupun ia harus kembali terhadap Al-Quran, tapi Al-Quran yang sesungguhnya, bukan terjemahannya juga ya. Karena yang menerjemah itu juga orang, yang menerjemah itu manusia juga. Termasuk yang menafsiri Al-Quran itu termasuk juga manusia, yakni ulama. Jadi kita untuk menanggapi permasalahan ini janganlah terlalu serius atau gimana lah ya. Bukan saya setuju tentang pembakaran tersebut. Tetapi tadi kita pikir begini, kalau memang Al-Quran atau terjemahan tafsir tersebut yang dijadikan standar manusia untuk menggali agama ini secara otodidak dengan belajar terjemahannya, terjemahan tafsir Ibnu Katsir, belajar terjemahan Al-Quran, belajar terjemahan hadis, belajar terjemahan Risalah Qusairiyah itu, kalau terjemahannya yang ia jadikan patokan untuk menggali ilmu agama ini, saya setuju juga kalau masalah tersebut dapat menyesatkan terhadap orang yang mempelajarinya, apalagi ia mempelajari secara otodidak tanpa guru misalnya, dan kemudian langsung difatwakan yes menjadi ustaz. Padahal kata Ustadz Wahabi yang sudah senior, yaitu Badrus Salam LC, ketika kita sudah terjun ke dunia dakwah, maka wajib hukumnya, mutlak hukumnya bagi kita untuk mengetahui bahasa Arab. Jangan bermodalkan terjemahan untuk berfatwa, memberikan fatwa hukum terhadap jamaah ini. Jangan hanya bermodalkan terjemahan, tapi mutlak bagi kita, fardu ain bagi kita, wajib ain bagi kita untuk tahu paham terhadap bahasa Arab. Karena Al-Quran ini kan berbahasa Arab. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk bahasa Arab. Termasuk hadis Rasulullah juga berbahasa Arab. Dan dijelaskan oleh para ulama, baik imam-imam yang empat, baik imam madhab yang empat, atau ulama hadis, para pensyarah hadis, para mufassirin, ini juga semuanya berbahasa Arab. Kalau yang dimaksud terjemahan yang dibakar itu adalah dapat menyesatkan terhadap umat, saya setuju. Tetapi kalau tafsirnya, kita tidak boleh kembali ke tafsir, kita tidak boleh menerjemah Al-Quran, memahami Al-Quran dengan perkataan ulama, dengan tafsiran para ulama, atau kita memahami hadis dengan syarahnanya para ulama,
Kalau itu yang dimaksud, saya tidak setuju. Karena bagaimana kita bisa tahu terhadap Al-Quran dan hadis yang semuanya berbahasa Arab tanpa penjelasan ulama? Apalagi modal kita untuk menyalahkannya, untuk memahaminya adalah modal terjemahan. Itu sama saja namanya. Kita tidak mau terhadap tafsiran ulama, kita tidak mau terhadap penjelasan ulama di syarah-syarah hadis, tapi kita memahami Al-Quran, memahami hadis dengan bermodal terjemahan. Ini sama saja namanya ya. Sama saja kalau seperti itu namanya. Tetapi kalau terjemahan tafsir Ibnu Katsir itu, karena terjemahan tersebut dapat menyesatkan umat kalau kita pahami secara otodidak, saya setuju. Tetapi kalau yang dimaksud itu adalah tafsir, sebenarnya tafsirannya itu dia langsung anti tafsir secara mutlak, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan tafsir-tafsir yang lain yang asli yang berbahasa Arab. Dia anti terhadap tafsiran tersebut, langsung akan memahami Al-Quran dari bahasa Arabnya itu. Ini juga saya kurang setuju, bahkan saya tidak setuju. Sampai di manakah keilmuan orang tersebut sehingga dia akan memahami langsung Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab? Jangan-jangan dia sendiri tidak paham bahasa Arab nantinya. Dia memahami bahasa Arab nantinya dengan terjemahan. Dia akan memahami hadis nantinya juga dengan akan terjemahan. Kemudian dia tidak mau dengan tafsiran ulama, dengan tafsir Ibnu Katsir, dengan tafsir At-Tabari dan lain-lain, dengan hadis seperti Fathul Bari, Umdatul Qori, Aunul Ma'bud, sarah-sarah nanya kitab hadis. Dia tidak mau misalnya, karena itu akan menyesatkan. Ini saya tidak setuju. Tapi kalau dia tidak setuju karena terjemahan itu dapat menyesatkan terhadap umat, saya setuju. Kenapa? Karena Ustadz Badrus Salam juga kan ngomong, kita tidak bisa sekarang langsung kembali terhadap Al-Quran tapi versi terjemahan. Karena seorang ustadz, seorang yang sudah mau terjun ke dunia dakwah, mutlak hukumnya agar orang tersebut memahami bahasa Arab. Karena sangat aneh apabila ustadz ini, ada ustadz yang tidak paham bahasa Arab. Ini aneh, aneh sekali. Ini kata Ustadz Badrus Salam LC. Jadi harap teman-teman yang akan menerjunkan dirinya ke dunia dakwah, akan menjadi YouTuber, akan menjadi ustadz, akan menjadi mufti yang berfatwa membahas agama, maka syarat mutlak bagi orang tersebut, kata Ustadz Badrus Salam, harus mengerti bahasa Arab, harus mengetahui nahu, sorob, balaghah. Ini yang disebutkan oleh Ustadz Badrus Salam LC. Kembali lagi ke masalah pembakaran tafsir Ibnu Katsir, terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Bagaimanapun ini yang namanya YouTube, mungkin dia ingin menaikkan viewersnya saja. Karena saya lihat viewernya itu tidak begitu banyak. Mungkin karena untuk menaikkan viewernya dia terpaksa harus mengerjakan hal-hal yang aneh sehingga mungkin akan menjadi viral dirinya, walaupun viralnya ini viral kurang baik. Jadi walaupun tidak setuju bagaimanapun, jangan sampai berbuat seperti itu. Jadi bukan bentuk protes kemudian membakar terhadap karya ulama yang menulis seperti itu. Saya tidak setuju, dan setuju bukan karena dalam masalah pembakarannya, tidak. Saya setuju terhadap orang tersebut kalau mengatakan Al-Quran terjemahan atau tafsir terjemahan itu bisa menyesatkan terhadap orang kalau dipelajari secara otodidak. Tapi kalau masalah pembakarannya ini adalah kurang beretika, ya. Ini kurang beretika, bukan seperti itu caranya ngeritik. Bukan dengan cara membakar, ini adalah kurang beradab. Bahkan ini bisa masuk ranah pelecehan, ya. Bahkan ini bisa menyulut kemarahan orang Islam. Kalau tafsir seperti itu dibakar, ya. Segera Anda itu untuk minta maaf. Walaupun maksud Anda itu baik, misalnya untuk menyadarkan umat Islam ini agar tidak kembali ke terjemahan. Misalnya seperti itu niat Anda, agar dia benar-benar belajar ilmu agama dengan baik,
maka sebaiknya Anda itu segera cepat minta maaf terhadap seluruh umat Islam, karena bagaimanapun Anda telah menyakiti perasaan umat Islam. Baik, wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.